Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa topik yang ada kaitannya dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi mulai pertemuan ini sudah bukan materi tentang AI, tentang konsep AI, tapi kita lebih ke implementasinya sekarang. Topik pertama yang saya angkat adalah speech recognition. Saya harapkan topik-topik ini nanti bisa mengimprove topik TA kalian ya. Jadi topik TA itu nggak cuma membuat sistem informasi atau membuat aplikasi, tapi juga bisa memanfaatkan teknologi AI gitu ya. Oke, kita coba review dulu artinya sebuah kecerdasan buatan. Ingat, itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana sistem komputer atau robot bisa menjadi pintar selayaknya manusia. Misalnya ini komputer ya, ini komputer. Bagaimana sih dia bisa seperti manusia? Intinya kita kasih apa sih? Kita kasih knowledge ya. Sampai ada istilah ponsel pintar. Kenapa ada istilah ponsel pintar? Karena dia mirip dengan manusia. Kenapa kok bisa mirip? Karena kita kasih knowledge juga gitu ya. Nah, sedangkan kecerdasan alami itu adalah tindakan yang dilakukan karena ada respon yang masuk. Jadi pedoman yang kita pakai itu adalah adanya respon yang masuk, baru kemudian kita kasih tindakan. Nah, dari segi respon yang masuk itu, kalau alami itu kan pasti lewat panca indera, lewat 5 indera gitu kan ya. Apa saja 5 indera itu? Ya, ada sentuhan, tangan, mulut, suara ya maksudnya. Terus ini penciuman, kemudian pendengaran. Nah, seperti itu. Nah, beberapa indera itu diadopsi dalam kecerdasan buatan menjadi seterusnya seperti ini. Kalau kecerdasan buatan itu mengenal suara, maka disebut dengan kemampuan atau teknologi speech recognition. Kalau gambar, image processing. Kalau gerak, gesture recognition. Nah, kenapa saya ambil speech recognition? Karena ini yang paling mudah untuk diimplementasikan dan sering sekali kita gunakan. Kapan kita gunakan? Kalian pernah gunakan Google Assistant? Atau kalian pernah pakai Siri? Nah, kalian cukup tinggal oke Google, kemudian ada responnya gitu kan ya. Oke Google, kemudian ada respon. Nah, itu sudah termasuk speech recognition. Nah, coba sih kita sekarang mengimplementasikan teknologi yang sudah ada untuk membuat sebuah kecerdasan buatan. Nah, kalau kita perdalam lagi speech recognition itu artinya adalah mengekstrak informasi yang diinginkan dari sebuah sinyal suara. Jadi kok bisa ya sinyal suara itu jadi perintah? Nah, ternyata sinyal suara itu sebenarnya adalah sebuah data akustik gitu ya. Ini data akustik kemudian diubah menjadi sinyal analog gitu ya. Kemudian sama mesin itu diubah menjadi sinyal digital gitu ya, entah seperti apa kodenya gitu. Kemudian baru kita ekstrak jadi fitur suara seperti ini. Seperti apa fitur suaranya? Kita nggak tahu bagaimana mesin itu mengubah, dan kita belum sampai mempelajari seperti apa fitur suara ya, karena kita cukup mengimplementasikan modul yang sudah ada. Ingat, kita sudah mengimplementasikan modul yang sudah ada. Kenapa kok kita mengimplementasikan saja, tidak merubah ini? Ya panjang sekali prosesnya nanti ya. Nah, kita skip saja dulu, kita implementasikan saja. Nah, yang saya minta di sini adalah
kalian bisa membuat aplikasi berbasis web atau Android yang bisa menangkap sinyal suara ini, gitu ya. Nah, seperti ini nanti yang kalian coba, gitu ya. Buatlah coding sederhana pengenalan suara untuk aplikasi Android dan atau web, atau ya kalian bisa pilih salah satu. Android bisa, web juga bisa, menggunakan speech to text dan text to speech. Nah, ini yang saya maksud dengan modul yang sudah ada. Modul yang sudah ada speech to text dan text to speech. Dimana kan carinya? Banyak sekali ya. Cari coding sederhana sekali. Kemudian coding yang sederhana itu kalian modifikasi skenario-nya. Pertama, sistem bisa memberikan perintah untuk masukkan data. Nah, biasanya itu ada button gitu untuk menangkap suara. Nah, dalam button itu nanti kalian ambil modul text to speech. Kemudian bisa memasukkan data suara, kemudian sistem validasi hasil input, kemudian sistem menampilkan hasil suara validasi dalam bentuk teks seperti ini, gitu ya, menangkap nanti ya. Jadi kemudian rekam hasil coding itu dan runningnya. Hasil runningnya seperti apa dalam video dan kumpulkan. Jadi kumpulkan dalam bentuk URL aja ya, YouTube atau Drive kalian terserah. Jadi nanti gambarannya seperti ini. Misal ini Android ya, kalian kasih button di sini, kemudian kalian rekam suara. Kalian rekam suara masuk ya. Kemudian Android itu akan menuliskan teks. Jadi seperti ini itu speech to text. Kemudian ketika suara kalian terekam itu nanti adalah text to speech. Nah, ini yang sederhana. Kemudian saya minta kalian modifikasi. Kalian kasih gambar di sini ya. Misalnya kalian kasih gambar apel gitu ya. Jadi suara yang masuk kalian adalah apel gitu misalkan. Ketika apel ini divalidasi, nah kan masuk speech to text ya. Apakah dimasukkan benar-benar apel, maka nanti munculnya adalah benar atau tidak gitu ya di sini. True or false, seperti itu. Dan nanti yang muncul true atau false. Jadi kira-kira seperti itu. Gitu ya, saya ulangi, ini kasih gambar, misalnya gambar apple gitu ya. Ketika kalian klik gambar ini, muncul perintah merekam suara apple. Kemudian kita validasi apakah yang dimasukkan itu sama dengan input. Apakah apple sama dengan input, maka muncul true seperti itu. Oke. Pertama-tama kalian belajar saja dulu speech to text biasa, baru kemudian kalian kasih validasi seperti itu. Oh ya, untuk membedakan ini hasil kerja kalian, gambar ini bebas. Kalau sampai sama, berarti ada yang kerja sama. Jadi kalaupun kalian kerja sama, ubah dong ini inputnya sama validasinya, misalnya ganti ball atau ganti apa, crown. Nah, ganti ya verbnya seperti itu. Gitu ya. Hari ini untuk LKM-nya seperti itu juga ya. Cari contoh, buat skenario seperti ini, rekam dan kumpulkan dalam Classroom. Seperti itu. Jadi hari ini lebih ke coding ya. Silahkan belajar mengimplementasikan teknologi modul yang sudah ada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.